Tabah dalam kesusahan merupakan persiapan untuk memperoleh terang abadi. Demikianlah kata-kata dari Santo Yohanes dari salib. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah. Senang sekali saya Laurencia Fani akan menemani Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu biasa ke-24. Sudah hadir bersama kita Romo Reynold. Apa kabar Romo? Selamat datang. Terima kasih, puji Tuhan, kabar baik Ibu Fani. Amin. Mari Romo kita mulai saja ya acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala yang baik, kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk kembali menghadap-Mu dan memohon terang Roh Kudus-Mu untuk kami semua dalam merenungkan firman-Mu hari ini, khususnya di hari Minggu biasa yang ke-24 ini. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa mau terbuka terhadap segala peristiwa hidup kami, suka maupun duka, dan tetap percaya bahwa di dalam segala peristiwa itu Engkau selalu hadir. Bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu hari ini, dan kiranya sabda-Mu itu membantu kami untuk semakin mengalami kasih-Mu, semakin mengimani kasih-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami sungguh berada di dalam situasi yang berat, yang mungkin membuat kami mulai kehilangan iman, mulai kehilangan kepercayaan. Bantulah kami, kuatkanlah kami selalu untuk senantiasa menyandarkan dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Damai sejahtera ya Tuhan, berikanlah kepada mereka yang berharap kepadamu, agar terbuktilah kebenaran para nabi. Dengarkanlah doa hamba-hambamu dan umatmu. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 50 ayat 5 sampai 9a. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berbaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya.
Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita Maha Penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, Engkau telah meluputkan aku dari maut. Engkau telah meluputkan mataku dari air mata dan kakiku dari tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya,
ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama bacaan pada hari ini. Marilah sekarang kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Reynold. Silakan Romo. Baik, Rufani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, menarik sekali, dan entah dikatakan kebetulan atau tidak, kita mendengar bacaan hari ini tuh berbicara tentang salib, tentang penderitaan. Dan Yohanes dari salib tadi kita mendengar kutipan dari beliau, tabah dalam kesusahan merupakan persiapan untuk memperoleh terang abadi. Ada kesusahan di situ, ya, dan ya kebetulan kita juga pakai hitam-hitam, ya, tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Dan kebetulan juga tanggal 15 September adalah peringatan Bunda Maria berduka cita. Entah mengapa semua ini klop, ya, saya juga tidak tahu. Dan itu semua bukan sesuatu yang disengaja, ya, karena bacaan hari ini itu bukan bacaan untuk Maria yang berduka cita. Bacaan hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-24. Jadi setiap perayaan Bunda Maria berduka cita belum tentu bacaannya itu bacaan hari ini. Ya, dan belum tentu yang memberi renungan juga kita. Tapi kembali lagi, ya, kalau kita merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam bacaan hari ini, yang sebenarnya cukup berbeda dari keyakinan-keyakinan yang lain, adalah bahwa salib atau penderitaan itu bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan kita. Ya, seringkali orang berpandangan, terutama kalau kita membaca Perjanjian Lama, berkat Tuhan itu berkaitan dengan keberhasilan, berkaitan dengan kesuksesan, berkaitan dengan kemuliaan. Jadi kalau saya dekat dengan Tuhan, maka saya akan mengalami sukses, saya akan mengalami bahagia, saya akan mengalami kekayaan dan macam-macam hal lain. Itu benar, ya. Kita tidak mengatakan itu keliru. Tetapi yang kadang-kadang dilupakan adalah jalan ke sana itu terkadang tidak semulus atau tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, seperti misalnya Abraham ketika dia mendengarkan suara Tuhan dan meninggalkan daerahnya di Ur Kasdim untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tidak diceritakan secara detail. Tetapi perjalanan itu pasti penuh dengan situasi suka dan duka. Ya. Jalan menuju ke tanah yang asing itu pasti tidak mudah. Tapi Abraham menjalani itu. Yang kita lihat di balik itu ya hanya berkatnya seringkali. Kita lupa bahwa di balik itu ada perjuangan, ada mungkin juga kesulitan, ada mungkin juga penderitaan. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika para atlet berlomba di Olimpiade. Orang melihat bagaimana mereka mendapat medali emas, medali perak, medali perunggu, dan orang bangga berbahagia dengan itu. Ya, tetapi orang lupa bahwa untuk sampai ke sana luar biasa perjuangan yang harus mereka lalui, latihan yang harus mereka buat, ya, sampai mereka bisa mendapatkan itu. Kita di dalam iman kita, salib bukan merupakan tujuan. Ya, kalau kita selalu mengatakan tentang salib, ya, salib sekali lagi bukan tujuan. Ya.
Kita menjadi orang Katolik bukan berarti dalam pikiran kita adalah selalu penderitaan, bukan. Tetapi bahwa di balik salib itu ada kebangkitan yang ingin kita capai, ada keselamatan, dan salib adalah jalan ke sana. Ya, yang kita diingatkan selalu bahwa meskipun kita harus mengalami jalan salib, melalui jalan salib, kita tidak berarti bahwa kita itu ditinggalkan Tuhan atau hidup kita itu dikutuk. Justru sebaliknya, bahkan di dalam situasi seperti itu, kita tetap mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan inilah realitas kenyataan yang terjadi. Kadang-kadang kita berada di luar realitas itu, berada di dalam ilusi yang saya katakan tadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita pasti akan selalu terberkati, dalam arti selalu lancar, tidak ada kesulitan, doa-doa kita pasti didengarkan dan sebagainya. Tapi itu adalah sebuah kadang-kadang ilusi. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, lalu bagaimana? Dan banyak yang mengalami bahwa itu tidak terjadi. Mereka sudah berdoa, mereka rajin ke gereja, aktif, tapi masalah bertubi-tubi melanda hidup mereka. Bagaimana itu kita harus terangkan. Inilah realitasnya. Dan persis Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa dalam situasi itu kita tidak ditinggalkan. Tapi bagaimana kita tetap tekun, percaya kepada Tuhan, tetap berjuang melaksanakan kehendak-Nya. Kitab Nabi Yesaya tadi menceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan yang setia, yang membiarkan dirinya mengalami berbagai macam penderitaan. Ya, kita dikatakan, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang yang mencabuti janggutku, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi dan sebagainya. Ya, penderitaan yang saya kira membayangkannya saja itu sangat menyakitkan. Tapi di situ ada keyakinan yang luar biasa. Sungguh Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Tetap ada keyakinan, tetap ada kepercayaan yang tidak goyang kepada Tuhan. Ada pengharapan yang luar biasa. Dan itulah kiranya yang juga kita miliki. Maka referen Mazmur Tanggapan itu sangat indah. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Artinya bahwa ketika kita setia di dalam melaksanakan iman kita, maka kita memiliki pengharapan akan kehidupan, ya, di negeri orang-orang hidup. Dan inilah yang menjadi kekuatan iman kita senantiasa, bahwa hidup kita di dunia ini itu bukan yang menjadi ukuran, tetapi kebahagiaan kekal di surga. Dan itu yang bisa sangat jelas kita lihat di dalam kehidupan orang-orang kudus. Banyak orang-orang kudus yang kalau kita lihat dari ukuran dunia, itu hidupnya tidak amat-amat beruntung. Ada yang meninggal masih sangat muda, ada yang terkena sakit, ada yang dipancung, dan macam-macam. Tetapi di dalam ukuran iman kita, mereka mengalami kebahagiaan kekal. Dan itu bukan cuma sekedar iman yang kosong, karena kemudian dibuktikan dengan berbagai macam mujizat. Ketika orang berdoa mohon doa orang-orang kudus itu, doanya dikabulkan. Bahkan juga ada orang-orang kudus yang jenazahnya tetap utuh. Ya, di situ Tuhan memberikan peneguhan kepada kita bagaimana orang-orang ini adalah berkat, ya, untuk kita, untuk manusia, dan sekaligus menjadi contoh. Juga kalau kita dengar dari surat Rasul Yakobus, ya, di situ ada pertentangan antara iman dan perbuatan, ya. Seolah-olah dipertentangkan antara iman dan perbuatan ini, dan itu selalu menjadi diskusi, ya. Selalu kalau kita mengatakan iman, lalu berarti ini adalah gereja Protestan. Kalau kita mengatakan perbuatan, ini gereja Katolik. Ya. Padahal tidak demikian. Ya. Rasul Yakobus sangat jelas menunjukkan bahwa iman dan perbuatan itu bukan
dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita membicarakan iman dan perbuatan sebagai dua hal yang berbeda, itu praktis kita sudah salah. Ya, sama seperti kita bicara seperti keping logam yang kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi, tetapi dari dua sisi. Dan itulah iman dan perbuatan. Dan kita diajarkan senantiasa ketika Rasul Yakobus mengatakan, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Artinya, iman itu kelihatan dari perbuatan. Maka kalau orang mengatakan perbuatan lebih penting, yang penting saya berbuat baik, itu tidak cocok dengan kata-kata Rasul Yakobus. Karena perbuatan menurut Rasul Yakobus didasari oleh iman. Ya. Maka kalau orang bertanya, yang mana yang lebih penting? Apakah orang yang sering ke gereja, tapi hidupnya itu kurang baik, ya, dalam arti banyak hal-hal yang negatif yang dia buat, atau orang yang jarang ke gereja, tetapi hidupnya baik, ya, dia hidup baik dalam keluarga, dia rajin berbuat baik kepada sesama. Pertanyaan ini membuat diskusi menjadi seolah-olah pilihan ada itu. Padahal ada pilihan yang justru Rasul Yakobus tawarkan kepada kita, yaitu hidup yang orang rajin ke gereja, tetapi juga hidupnya baik. Dan itulah yang persis kita alami, kita hayati, kita hidupi di dalam hidup kita. Iya, Romo. Jadi makanya dibilang itu hakikatnya adalah mati kalau iman tidak disertai perbuatan, begitu ya Romo ya? Betul sekali. Tidak ada apa-apanya. Harus dua-duanya dilakukan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan rehat sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, jumpa lagi di sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Reynold OMI dan saya Fanny. Kita akan melanjutkan permenungan kita hari ini, hari Minggu biasa ke-24. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Mari Romo, kita akan lanjutkan permenungan ini. Tadi di sesi yang pertama, Romo sudah memberikan permenungan tentang bacaan pertama dari kitab Yesaya, Mazmur, maupun bacaan kedua yaitu surat dari Rasul Yakobus ya Romo ya. Nah sekarang Injil Romo, silakan. Ya, baik. Injil juga kalau kita dengarkan masih berkisar pada topik yang sama ya, tentang identitas Mesias. Nah, menarik sekali di sini bagaimana pengakuan Petrus itu menjadi semacam gambaran para murid tentang diri Yesus. Ketika Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan pengakuan Petrus ini di dalam kitab yang lain, dalam Injil, itu kemudian diteguhkan oleh Yesus. Hanya di dalam Injil Markus tidak diperlihatkan peneguhan itu. Yesus hanya dikatakan melarang mereka dengan keras memberitahukan kepada siapapun tentang Dia, dan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Mengapa Yesus melarang mereka untuk memberitahukan situasi atau siapa Dia? Persis karena identitas Mesias yang dibawa oleh Yesus itu berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Maka kalau Petrus tiba-tiba menegur Yesus ketika Yesus mulai mengatakan bahwa ia akan menderita, hal itu wajar. Ya.
Karena memang dalam gambaran orang-orang Yahudi termasuk jelas murid-murid Yesus, Mesias itu adalah seorang pahlawan, seorang pejuang, orang yang hebat. Dan yang namanya pahlawan itu pasti tidak akan mungkin mengalami penderitaan. Ya. Kalau kita menonton film yang namanya pahlawan itu pada akhirnya dia akan menang. Ya. Mungkin awal-awal dia akan menderita, tetapi setelah itu pasti dia akan menang. Ya, dia tidak akan pernah mengalami siksaan yang begitu parah sampai akhirnya dia mati. Ya, tetapi Yesus mengalami itu. Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya memang supaya mereka tidak kaget. Ya. Karena memang sekali lagi gambaran Mesias yang dibawa oleh Yesus itu adalah gambaran Mesias yang sebagian kecil dimiliki oleh orang. Yang lain itu sebagian besar tidak seperti itu ya. Yaitu bahwa pahlawan yang membebaskan orang-orang Yahudi dari perbudakan di tanah Israel atau Palestina pada waktu itu. Jadi itu yang umum. Tapi ternyata tidak. Dan Yesus dengan sangat tegas mengingatkan murid-murid bahwa bukan gambaran seperti itulah yang dia bawa. Maka dia mengatakan, enyahlah iblis. Ya. Kadang-kadang orang melihat enyahlah iblis itu diacu kepada Petrusnya. Ya. Padahal Yesus dengan jelas mengacu kepada rencananya, ya, kepada pemikirannya. Di sini ada perbedaan ya, antara yang dimarahi oleh Yesus atau yang ditegur oleh Yesus, atau apakah pribadinya, Petrusnya, atau rencana pemikiran yang dimaksud. Dan jelas di sini bukan Petrus, bukan pribadinya. Ya, seperti ketika kita mengatakan yang mana yang dikasihi Tuhan, apakah orang berdosa atau dosanya. Ya. Yang dikasihi adalah orangnya. Tapi yang tidak dikasihi Tuhan atau tidak disenangi perbuatannya, dosanya. Itulah juga yang terjadi. Ya, di dalam diri Petrus yang dikatakan enyahlah iblis, tidak lain adalah cara berpikir itu. Ketika kita berpikir bahwa keselamatan itu selalu jalannya enak, jalan tol mulus, itu yang dikatakan oleh Yesus tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kadang-kadang tidak. Maka Yesus mengatakan, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena hanya dengan mengikuti Tuhanlah kita akan mengalami kebahagiaan kekal. Bahkan dikatakan, siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tuhan sekali lagi menetapkan kepada kita suatu ukuran yang sangat berbeda, yaitu ukuran keselamatan karena Tuhan, karena iman kepadanya, karena perbuatan kepadanya. Bukan karena kehidupan yang serba enak, serba mudah, tetapi iman, perbuatan, ketaatan kepada kehendak Tuhan sendiri. Iya, luar biasa ya. Tuhan sudah menyabdakan seperti itu ya Romo, ya. Udah memberi tuntunan harusnya seperti itu. Berbalik ke kitanya nih Romo. Ya, mau seperti apa begitu, iya. Nah, Romo, pada hari ini kita juga memperingati Maria sebagai Mater Dolorosa. Ada pesan Romo untuk peringatan ini? Ya. Maaf. Di awal saya mengatakan tadi seperti kebetulan ya, tapi memang sangat cocok karena persis manusia pertama yang menghidupi bagaimana setia termasuk di dalam penderitaan kepada kehendak Tuhan itu akan membawa keselamatan. Dan persis Maria yang pertama-tama mengalami itu. Maria tidak mengalami situasi sebagai ibu penyelamat itu sebagai semua serba bahagia, serba indah. Ya, bahkan di dalam 7 duka cita Maria diungkapkan ketika dia mendengarkan ramalan Simeon, dikatakan pedang akan menembus jiwamu. Kata-kata itu sangat berat. Ya. Bagaimana ketika pedang menembus jiwa itu pasti akan sangat menyakitkan. Ya. Maka gambaran Maria Bunda duka cita itu selalu dengan pedang yang menembus hati, menembus jiwa. Ya. Dan di situ pengalaman Maria akan Tuhan sungguh diuji terus-menerus. Ya.
Lalu kemudian dia, usia Yesus yang masih sangat kecil, lari ke Mesir. Ya. Dan ini sekali lagi perjalanan yang tidak mudah. Dia baru saja melahirkan, Yesus masih bayi, bersama Yusuf harus mengungsi ke Mesir karena dikejar-kejar. Ya. Lalu kemudian dia harus kehilangan Yesus di Yerusalem ketika dia membawa Yesus di bait Allah. Dia harus mencari Yesus kemana-mana. Ya, harus kembali lagi, dia sudah jalan 3 hari, dia harus kembali lagi 3 hari. Ya, tidak mudah. Tapi itu tetap dia yakini, dia imani sebagai bentuk bagaimana Tuhan bersabda di dalam hidupnya. Dan dia selalu merenungkan peristiwa-peristiwa itu, ya, dan tetap dengan tabah mencoba meresapi, mengenali kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak mengeluh, tidak juga bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi tetap menjalaninya di dalam diam, di dalam keheningan, mencoba merasakan bahwa di dalam situasi apapun dia disertai, ditemani, dilindungi oleh Tuhan. Lalu peristiwa yang keempat, ketika Bunda Maria harus berjumpa dengan putranya di jalan salib. Kita bisa bayangkan, sangat sulit seorang ibu melihat putranya menderita di jalan salib. Ya. Dalam keadaan normal saja, kita melihat anak kita sakit itu sudah sangat-sangat kesakitan. Ibu sudah kesakitan. Ini dia harus melihat putranya seperti itu. Belum lagi ketika dia melihat putranya disalibkan. Dan kemudian dia harus memikul atau memangku putranya yang wafat setelah diturunkan dari salib. Dan akhirnya memakamkannya. Ini 7 duka cita yang kembali lagi mengajak kita untuk merenungkan bahwa hidup tidak selalu mudah. Tetapi dalam situasi itu, kalau kita setia seperti Bunda Maria, kita pun juga akan mengalami kebahagiaan, keselamatan. Karena semua itu adalah jalan yang menuntun kita kepada keselamatan yang kekal. Ya, amin Romo. Luar biasa ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Romo ada pesan gitu ya untuk rangkaian yang sudah Romo berikan di renungan, mulai dari bacaan pertama, Mazmur, bacaan Kudus dan Injil untuk kami semua. Ya. Yang perlu kita sungguh-sungguh tanamkan bahwa tentu kita ingin hidup kita di dunia ini itu baik, ya, diberkati Tuhan. Apa yang kita harapkan itu terjadi, apa yang kita doakan itu dikabulkan, kita tidak mengalami sakit, selalu sehat, ya, sampai Tuhan memanggil kita. Itu kita amini dan kita sungguh syukuri. Ya. Tetapi kadang-kadang tidak seindah itu. Ya, kadang-kadang kita juga harus mengalami perjuangan. Kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak tercapai, apa yang kita doakan tidak dikabulkan Tuhan. Tetapi kita jangan menyerah lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Kita tetap percaya seperti Bunda Maria yang tetap berusaha untuk merenungkan semuanya itu dan menyimpannya di dalam hati sambil mencoba untuk selalu membawa itu di dalam relasi dengan Tuhan, membawa itu di dalam doa, sehingga di dalam situasi apapun kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita tetap selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan persis di dalam ketaatan itulah kita akan dibawa sampai kepada kehidupan yang sejati. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Iya, amin Romo. Semoga kita dimampukan ya Romo, ya, diberikan rahmat untuk dapat menjalankan itu semua dengan baik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah di penghujung acara Oase Rohani Katolik kita edisi hari ini. Acara ini akan ditutup dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Mari Romo. Mari kita menutup permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang penuh belas kasih, hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana Engkau menghendaki agar kami senantiasa taat dan mendengarkan suara-Mu, mendengarkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari
bahwa terkadang hal ini tidak mudah, terutama ketika rencana kami berbeda dengan yang Engkau rencanakan. Kami mohon selalu bantulah kami untuk dapat menyerahkan hidup kami di dalam penyelenggaraanmu, untuk dapat mengikuti rencana yang Engkau buat untuk kami. Karena kami percaya bahwa rencanamu lah yang terbaik untuk kami. Rencanamu lah yang membawa kami kepada kebahagiaan yang kekal. Sehingga dengan mengikuti Engkau, kami boleh mengalami kebahagiaan yang abadi. Biarpun kami kehilangan hidup kami, tetapi kami memperoleh kehidupan yang kekal bersamamu yang mengasihi dan menciptakan kami. Bapa yang Maha Baik, kami mohon selalu berkat-Mu di dalam kehidupan kami, agar hidup kami senantiasa Engkau jaga dan Engkau lindungi, sehingga tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi atas diri kami. Dan kalaupun itu terjadi, kami tetap percaya, kami tetap mengimani Engkau, karena Engkau tidak akan membiarkan kami binasa, tetapi selalu memperoleh kehidupan, memperoleh kebahagiaan. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk keluarga kami, dan seluruh rencana kami, kiranya boleh selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Reno. Senang hati. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Romo Reno dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.